Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do, Re, Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Jayapura. Pada hari ini Jumat 11 November tahun 2022 merupakan pekan biasa ke-32. Pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi hingga kami dapat bangun di pagi hari ini. Kini kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Semoga dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga kami dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Doronglah kehendak kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 perempuan bersama-sama mengilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
Kata mereka kepada Yesus, "Di mana, Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kutipan Injil pada hari ini menggambarkan dua tipe manusia secara umum di hadapan Tuhan. Kira-kira kita termasuk dalam tipe yang mana? Tipe yang pertama yaitu mereka yang memiliki kelekatan duniawi. Misalnya, seseorang takut mati karena harta yang ditinggalkannya banyak dan ia takut akan diambil oleh saudaranya, atau bisa juga menjadi gambaran orang angkuh yang merasa semua yang ia dapatkan karena usahanya. Lupa akan andil Tuhan Yesus di balik itu semua. Jangan lupa hal seperti ini, terlalu sayang dengan benda tertentu sampai-sampai disentuh orang lain sedikit saja langsung marah-marah. Tipe yang pertama ini manusia yang selalu mengandalkan dirinya sendiri. Manusia yang menganggap dirinya hebat, merasa bahwa segala yang didapat itu karena usahanya sendiri. Manusia yang merasa tidak memerlukan Tuhan, karena segala sesuatu yang dia dapat karena usahanya sendiri dan bukan karena berkat dari Tuhan. Seumpama gelas yang sudah penuh, tidak bisa diisi lagi dengan air. Demikian juga halnya dengan manusia yang sombong. Dirinya sudah penuh dengan dirinya sendiri, hingga Allah tidak mempunyai tempat lagi di hatinya. Manusia yang seperti ini pada akhirnya akan terperangkap dalam kesombongannya dan mengalami kehancuran karena pusat hidup mereka adalah mereka sendiri. Dan tipe manusia yang kedua yaitu manusia yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara hidupnya. Manusia yang meletakkan kehendaknya dalam kehendak Allah. Menjalani hidup demi kemuliaan Allah dan tidak mencuri kemuliaan Allah dengan membanggakan diri atas segala apa yang sudah diperolehnya. Manusia dengan tipe yang kedua ini mampu menjadi tanda kehadiran Allah di dalam segala hal. Dapat berbagi berkat dan juga dia menjadi berkat bagi sesama melalui setiap pekerjaan dan tugas yang dipercayakan kepadanya. Untuk tipe orang yang kedua ini, mereka cenderung slow dan pasrah kepada kehendak Tuhan. Orang yang seperti ini tidak memiliki kelekatan pada hal-hal duniawi, dan mereka berpedoman bahwa apa yang dimiliki saat ini itu hanyalah titipan dari Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sebagai anak-anak Allah pastinya ingin menjadi tipe manusia yang kedua. Maka dari itu, jangan pernah lupakan ilmu padi, yaitu makin berisi, makin merunduk. Dan makin happy, makin
tunduk kepada Tuhan. Semoga demikian. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obat yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.